Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di Muda Berdakwah. Nah, hari ini edisi tahun 2026 ya. Kalau kemarin itu Muda Berdakwahnya mungkin by one ya. Nah, hari ini kita bersama dengan Bapak-bapak Agus Kuadrat. Wih, keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Di sini ada Bapak Agus Dwi Hartono, terus yang di sebelah sini ada Bapak Agus Subagio. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Sehat. Bagio sehat? Sehat, Iya, alhamdulillah. gimana puasanya lancar? Lancar sekali. Masya Allah lancar sekali. Terlihat wajahnya sangat-sangat sumringah, bercahaya. Kena lampu kayaknya ya Pak ya. Bersinar serius. Bersinar sekali ya. Baik, gimana Pak Agus Dwi Hartono dulu deh kabarnya hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah, Bu Inon. Kabarnya sehat-sehat, luar biasa. Tuh seperti itu dan selalu bersemangat. Masya Allah. Pak Agus Subagio? Saya juga alhamdulillah hari ini walaupun dalam keadaan puasa saya tetap semangat untuk mengembangkan di perhotelan SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini. Oke, alhamdulillah. Nah, di udah berdakwah hari ini teman-teman ya. Kita bentuknya berbeda. Kita ala-ala podcast nih ya, gitu ya. Ala-ala podcast gitu kan hari ini. Nah, di sini Pak Agus, ya, saya mau menanyakan dulu nih. Kalau teman-teman mungkin kan sekarang dalam masa magang ya, gitu ya. Terutama teman-teman yang kelas 12. Nah, ada nggak sih kira-kira hal yang Pak Agus ingin sampaikan buat teman-teman di tempat magang ya, dari berbagai jurusan yaitu TKJ, DKV, terus habis gitu ada kuliner sama perhotelan gitu ya. Kan teman-teman ini kan memasuki bulan Ramadan, kemudian memasuki akhir fase magang juga. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di kelas 12 yang lagi magang ini? Baik, terima kasih Bu Inon. Alhamdulillah murid-murid kita di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini baru pertama kali ini mengalami puasa di bulan Ramadan ketika PKL. Oh atau gitu, baru magang. pertama kali ini ya Pak ya Pertama berarti kali ya. ini. Kalau dulu-dulu itu PKL-nya tidak masuk di bulan Ramadan, sehingga kondisinya berbeda saat ini. Gitu. Nah, terus tentu saja Bu Inon, tantangan yang dialami sama murid-murid kita di tempat-tempat magang itu juga lumayan luar biasa. Jadi ada tantangan dari perusahaan, juga ada tantangan mungkin dari konsumen perusahaan tersebut. Sehingga harapan saya semoga tetap bersemangat, terus lancar ibadahnya dan bisa tuntas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sama perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke, kira-kira ada nggak sih tips dari Pak Agus biar teman-teman itu puasa Ramadannya itu tetap bisa terlaksana dengan baik, tapi juga sambil magang di tempat industri misalkan kayak gitu. Oke, baik. Pasti ya, yang pertama itu disiapkan niatnya dan mentalnya. Jadi apapun tantangan yang ada di luar, kalau niat dan mentalnya itu sudah siap, itu tidak akan gentar dan insya Allah bisa bertahan. Karena seperti yang dikatakan Rasulullah itu, ketika puasa itu ada dijanjikan 2 kebahagiaan ketika bulan puasa, dan juga barang siapa yang berpuasa iman karena Allah nanti diampuni segala dosanya ketika nanti setelah selesai Ramadan, seperti itu Bu Inon. Nah, terus yang kedua, otomatis dijaga kesehatan ketika sebelum puasa, dipastikan sudah melaksanakan sahur, terus ibadah sholat subuh, dan juga mungkin tadarus ringan-ringan, sehingga hati dan juga jasmani, pikiran itu juga fit, segar, dan juga termotivasi seperti itu. Dan yang ketiga, jadwal
ya. Jadi jadwal yang perlu diperhatikan oleh murid-murid kita agar nanti tidak apa ya, terburu-buru atau tergesa-gesa atau mungkin emosinya bisa dijaga. Iya, biasanya kalau Iya. Ramadan gitu ya, belum Iya. makan, lapar ya, terus customernya banyak di tempat kerja gitu ya Pak ya. Iya. Pasti Jadi, emosionalnya emosi. sangat menguji Iya. sekali. Iya. Apalagi memasuki setelah asar itu biasanya Oh iya, ada betul aja. betul. Iya. War takjil. Iya, warteg jilu, buber. Itu emosi menggebu-gebu, tapi ketika sudah berbuka langsung kekenyangan. Nah, itu biasanya. Bener bener Seperti bener. itu. Habis Akhirnya, buka langsung iya. pelor, nempel molor. Iya. Tidak bisa melaksanakan tugas selanjutnya itu. Oke oke. Oke, seperti itu Bu Inon mungkin saran-saran dari Oh saya. ya benar-benar. Berarti kita tetap harus apa namanya nomor satu menjaga kesehatan itu tadi, terus Iya. fokus ke ibadahnya, Iya. terutama di waktu sahur, kemudian tadarus itu juga harus tetap dibaca Al-Qur'annya gitu ya Pak ya. Iya, Jadi seperti biar puasa kita itu nggak sia-sia cuman menahan lapar aja gitu ya. Benar Apalagi di sekali. tempat kerja gitu kan. Iya, Wah, benar sekali, mantap Bu. mantap mantap. Keren banget. Oke, nah selanjutnya saya penasaran nih dengan apa namanya biasanya kalau di hotel itu kan banyak banget ini ya Pak ya ujiannya terutama di kalau penyajian makanan juga. Nah itu kan ada breakfast, lunch, terus habis itu mungkin ada dinner ya. Terus mungkin belum lagi kalau ada event-event, terutama nanti barangkali kalau di hotel itu kan ada event buka bersama. Nah, ini ada nggak tipsnya dari Pak Bagio yang pernah terjun ya malang melintang di dunia perhotelan selama berapa tahun Pak Bagio? 26 tahun. Masya Allah, beliau ini pernah masuk di industri perhotelan selama 26 tahun ya. Nah, Iya, dari alhamdulillah. pengalaman tersebut ada nggak sih tips yang bisa disampaikan teman-teman, terutama di teman-teman yang magangnya di hotel gitu Pak Bagio? Ya, untuk anak-anak sudah saya bekali, memang ketika berpuasa sudah saya berikan tahu bahwa ketika puasa itu kalau pagi biasanya kalau di hotel itu sepi. Orang-orang beda agama itu yang breakfast. Untuk siang biasa juga untuk lunchnya itu juga nggak terlalu banyak. Tapi biasanya kalau sudah masuk Ramadan itu Binon, itu sampai 500 atau kadang sampai 700 pack. Jadi itu ya dari instansi atau dari perusahaan-perusahaan yang mau buber makan bersama untuk buka bersama ya. Jadi anak-anak saya siapkan itu untuk menjaga betul kondisi kesehatan mereka, jangan sampai begadang atau apa ketika itu. Jadi memang servis itu adalah suatu ibadah agar tidak merasa lelah, walaupun kita kadang-kadang Bino ya dulu itu waktu saya di hotel kita belum makan sama sekali, belum minum air aja. Iya benar. Apalagi pas buka puasa itu Pak ya, karena memang ada event-event itu rame banget ya berarti. Wah, cukup rame, jadi kita yang engineering itu sebelum sampai buka sudah siapkan soundnya, mejanya, lampu-lampunya. Jadi semua cukup sibuk, nggak ada bergantian. Biasanya kalau di hotel itu ada 4 orang 5 orang, jadi satu makan, satu ngerjakan. Oke, berarti gantian ya Pak ya. Jadi memang seperti itu kalau layanan ya jasa. Jadi hotel itu melayani tamu adalah raja, itu adalah memang komitmen daripada anak-anak hotel. Oke, dari Pak Bagio sendiri, menurutnya Pak Bagio ketika bulan Ramadan itu antara pekerjaan sama menyesuaikan diri dengan tetap berjalan ibadahnya itu sulit nggak sih Pak? Selama pengalamannya Bapak dan selama gitu. Saya tuh enggak ada, karena ada niat, yaitu puasa itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai agama Islam. Jadi kita harus tetap semangat ya, walaupun berhadapan dengan pekerjaan yang cukup berat. Memang berat di hotel tuh, tapi ya kembali namanya di hotel juga berat, tapi kita dapat servis juga ada dari kembalian dari
apa itu cuan dari perusahaan. Oh, ini kasih tip ya. Ya, kasih Oh, tip. oke. Berarti ibadahnya tetap jalan, terus habis itu Jalan, ya. alhamdulillahnya berkahnya dapat tip itu tadi ketika Ramadan. Ya. Masya Allah. Ya itulah namanya ibadah. Jadi setiap orang tuh harus ya mencari cuan untuk keluarganya, kalau masih remaja untuk pengalaman dan kehidupannya nanti. Jadi semua orang tuh pasti punya masa depan. Jadi itulah yang membuat semangat. Jadi itu sudah memang qadarullah ya. Jadi kita harus bekerja. Jadi bekerja adalah satu ibadah juga ya. Dan jangan meninggalkan suatu kewajiban seperti puasa ketika Ramadan. Yang penting jaga kesehatan, tetap sehat, makan teratur, jangan lupa sahur, habis sahur ya sholat subuh, ya itu aja. Binon, jadi untuk menjaga kebugaran tetap semangat, yang penting semangat. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jadi kalau di hotel itu kan berat memang ya Pak ya. Berarti waktunya juga harus sama-sama saling pandai mengatur gitu. Jadi biar mungkin sholatnya gitu ya, itu tidak tertinggal. Kemudian juga ibadah-ibadahnya yang lainnya, terutama puasa tadi Pak Bagio bilang tadi harus ada niatnya gitu ya Pak ya. Meskipun kerjanya di hotel atau magangnya di hotel itu sangat berat banget. Oke, ada nggak sih doa dan harapan gitu dari Pak Agus Dwi Hartono dan Pak Agus Subagio untuk anak-anak kita yang sedang magang saat ini gitu? Oke, baik. Saya punya harapan karena ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk anak-anak saya yang sedang berjuang, bertempur, mengumpulkan portofolio baik dari jurusan TKJ, jurusan hotel, kuliner maupun DKV. Jadi manfaatkanlah momen-momen yang luar biasa ini untuk yang pertama yaitu mencari berkah dan ridho Allah agar masa depan kita setelah lulus ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi harapan orang tua dan juga bisa bermanfaat bagi sesama seperti itu, dan juga bisa mengumpulkan portofolio, bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa di dunia industri yang akhirnya nanti bisa menjadi bekal. Kalau misalkan mau lulus itu ada yang pengen kerja, jadi bisa langsung diterapkan. Terus kalau yang pengen kuliah sudah tahu nanti kuliahnya milih jurusan apa. Jadi jangan sampai ketika lulus itu pengen kuliah masih itu bingung. Masih bingung. Ya. Nah, dengan adanya program PKL ini adalah gambaran referensi sebuah profesi, nanti kalau kuliah bisa menentukan jurusan yang dicita-citakan. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu, dan bisa berhasil untuk masa depannya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari Pak Agus Subagio, ada nggak pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi magang nih, terutama Ya. juga di bulan Ramadan ini? Gitu. Untuk murid-murid ya, niatkan service is charity. Jadi pelayanan adalah sedekah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ketika kamu melakukan setap kamar, memberikan sepiring makanan kepada tamu atau menyajikan minuman kepada tamu adalah memberikan sedekah, senyuman kepada mereka. Jadi itulah yang kita harapkan dan kekuatan agar murid-murid menjadi semangat ketika magang di hotel. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jadi itu tadi poinnya, senyummu adalah sedekah, wis. Tadi apa tadi Pak? Yang bahasa Inggris tadi, service is charity ya, service Luar biasa. is charity. Pelayananmu adalah sedekah, sama kayak senyummu adalah sedekah. Keren banget Pak Bagio. Ini quotes baru ya Pak ya. Nah ini teman-teman bisa dipakai untuk caption di status WA ya, bisa ya. Nah terima kasih banyak kepada bapak-bapak Agus Kuadrat ya, Agus Dwi Hartono dan Agus Subagio atas tips-tipsnya dan juga pesan serta doanya buat teman-teman yang lagi magang
terutama di bulan Ramadan ini. Gitu. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di Muda Berdakwah tahun selanjutnya. See you. Dadah.